Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Perkembangan Peserta Didik kelas PSPF 2021C Universitas Negeri Medan akan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan konsep diri. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Rima Melati Huta-Julu dan Sinta Aisyah Ivanka. Pengertian konsep diri. Konsep diri merupakan sikap, perasaan, dan pandangan atau gambaran dari keyakinan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Perkembangan konsep diri merupakan proses yang terus berlanjut di sepanjang kehidupan manusia. Marcel dari buku Rahmat tahun 2005 pada halaman 100-101 mengatakan, "The fact is that we can understand ourselves by starting from the others, then only by starting from them." Kita mengenal diri kita setelah mengenal orang lain lebih dahulu. Bagaimana orang lain menilai diri kita, memberikan respon terhadap diri kita, akan menentukan konsep diri kita. Menurut Hildegard dan Bauer, konsep diri kita adalah merupakan hasil dari belajar. Belajar ini berlangsung setiap hari dan biasanya tanpa kita sadari. Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen dan terjadi dalam diri kita sebagai akibat dari pengalaman. Pengertian konsep diri menurut para ahli. Konsep diri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu self-schema. Istilah dalam psikologi memiliki dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan sesuatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Berikut merupakan konsep diri menurut para ahli. Yang pertama ada Calhoun dan Ecosella, mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran diri seseorang. Kemudian menurut Burns, mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri terhadap gambaran diri di mata orang lain dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai. Kemudian yang terakhir adalah menurut Harlock, mengungkapkan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri mereka sendiri. Menurut Erikson, dari buku Jali tahun 2011, pada halaman 130-132, konsep diri itu berkembang melalui 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dari sense of trust versus sense of mistrust pada anak usia 1,5-2 tahun. Pada tahap ini akan menciptakan konsep diri yang didasarkan dari hubungan antara orang tua dengan anaknya. Jika seorang anak yakin bahwa orang tuanya dapat memberi perlindungan dan rasa aman bagi dirinya, pada diri anak akan timbul rasa percaya terhadap orang dewasa yang nantinya akan berkembang menjadi berbagai perasaan yang sifatnya positif. Yang kedua, perkembangan dari sense of anatomy versus sense and doubt pada anak usia 2-4 tahun. Pada tahap ini dapat mengembangkan sikap mandiri pada anak. Jika anak diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu menurut kemampuannya, sekalipun kemampuannya yang terbatas, tanpa terlalu banyak ditolong ataupun dicela. Sebaliknya, anak akan merasa malu dan ragu-ragu jika tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Yang ketiga, perkembangan dari sense of imitative versus sense of will pada anak usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak mulai menunjukkan rasa ingin tahunya. Jika pada tahap ini anak mendapatkan hukuman dari perilaku yang menunjukkan rasa ingin tahunya, kelak
akan membuat anak tersebut merasa bersalah dan takut-takut. Yang keempat, perkembangan dari sense of industry versus inferiority pada usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memasuki remaja awal. Ia mulai berkompetisi dan berusaha menunjukkan prestasi. Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan negatif diri jika tidak ada yang memberikan motivasi dan penguatan. Yang kelima, perkembangan dari sense of identity diffusion. Remaja mulai mencari tahu siapa dirinya, menentukan jati diri dengan mengumpulkan informasi dari konsep diri masa lalunya. Jika informasi, kenyataan, perasaan, pengalaman yang dimiliki tidak dapat terintegrasi hingga membentuk konsep diri yang utuh, maka remaja akan mengalami kebingungan akan identitas atau konsep dirinya. Calhoun pada tahun 1995 mengemukakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri pada individu, yaitu orang tua, teman sebaya, masyarakat, dan belajar. Faktor pertama yaitu orang tua. Orang tua adalah kontak sosial pertama yang sangat berpengaruh dalam perubahan konsep diri individu, di mana orang tua melindungi, memberi kenyamanan, pengalaman, nilai, dan informasi, sehingga membangun interaksi individu tersebut terhadap orang lain. Faktor kedua yaitu teman sebaya. Individu membutuhkan penerimaan dari teman sebayanya. Jika penerimaan ini terganggu, maka konsep diri juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu masyarakat, di mana fakta dan penilaian dari masyarakat tentang warna kulit, suku, pekerjaan yang bisa mempengaruhi konsep diri. Faktor konsep diri yang terakhir adalah belajar, di mana individu mendapatkan konsep dirinya dari belajar dan pengalaman yang ia alami tanpa ia sadari.